Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Ingin berprestasi dan sukses di masa depan ya Fakultas Ekonomi Udinus. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik Bu Ana dan juga Pak Heri, apa sih yang membedakan FEB di universitas lain dengan FEB di Udinus? Pak Heri dulu. Kalau di Udinus ya kelebihannya bukan perbedaan ya, menurut saya kelebihannya. Ya, kelebihannya. Ya. Kelebihannya itu kita tahu bahwa core kompeten di teknologi informasi itu Udinus sekali gitu ya, Udinus banget begitu ya. Kita tentunya juga membekali mahasiswa itu dengan teknologi informasi. Jadi kita mata kuliah itu ada muatan-muatan teknologi informasi. Jadi itu yang membedakan, teknologi informasinya, itu yang menonjol begitu ya Pak Heri? Tidak boleh kalah, itu yang pertama. Yang kedua, di manajemen itu kan ada 4 fungsi organisasi. Ya. Di manajemen itu, setiap fungsi organisasi itu tidak hanya dipelajari tentang konsep, tetapi praktek. Di lab praktek, ya, ada praktek pemasaran, ada praktek operasional, keuangan, SDM, semua dipraktekkan. Sehingga mereka itu tidak hanya paham konsep, tetapi dia paham betul praktek di organisasi itu seperti apa. Di kampus lain nggak ada praktek juga, Pak? Barangkali hanya 1-2. Gitu ya. Tidak selengkap di Udinus? Tidak selengkap, ya. Kemudian ada lagi? Ya, kira itu dua itu yang menurut praktek saya dan teknologi informasi. Kalau akuntansi, Bu Ana, apa yang membedakan? Akuntansi khususnya kita mau mengembangkan yang sistem keuangan desa. Kemarin tuh sempat... Itu yang tidak dipunyai kampus lain ya Bu? Ada, tapi kita mau mendorong untuk sebagai sarana pengabdian. Oke. Yang kedua tentunya BK. Di Fakultas Ekonomi itu ada mata kuliah khusus di fakultas, baik manajemen sama akuntansi itu ada nama kuliah BK. BK itu artinya bimbingan karir, itu menyiapkan untuk mahasiswa bisa berkecimpung di dunia kerja. Jadi mulai korespondensi, surat menyurat, bagaimana berpenampilan supaya menarik dan sebagainya. Itu yang ciri spesifik dari Fakultas Ekonomi. Iya, jadi ada bimbingan karir menyiapkan sebelum mereka terjun langsung ke dunia kerja. Dan di Udinus sendiri ini juga lekat dengan wirausaha. Betul begitu Pak Heri? Nah, ini semua mahasiswa akan diajarkan wirausaha di manajemen? Ya, ada kalau di Udinus barangkali, kalau di tempat lain barangkali hanya kewirausahaan. Kita ada kewirausahaan lanjut gitu. Jadi lebih ke praktek gitu. Ada mahasiswa itu dibuat kelompok untuk membuat satu produk, jadi kayak ya memang praktek beneran begitu. Kewirausahaan itu tidak hanya karena memang menurut saya kewirausahaan itu memang harus praktek, kalau hanya konsep itu dan melatih mental juga. Bahkan ada HIPMI perguruan tinggi ya. Betul, ada. Kalau di akuntansi sendiri seperti apa, Bu Ana? Kalau di akuntansi itu di wirausaha di universitas itu kan ada 6 SKS. Kita hanya yang wajib 2 SKS. Jadi sebagai itu di dasar awal saja. Atau di akhir? Di awal. Jadi sebagai dasar untuk kalau yang tertarik wirausaha, maka dia akan mengambil yang startup dan entrepreneur lanjut. Jadi kita hanya yang semuanya dapat itu adalah dasar. Karena di akuntansi itu kan banyak kayak konsentrasi peminatan, itu ada sistem informasi, ada perpajakan, kemudian ada pengauditan. Di semester berapa mahasiswa ini mulai terjurus Bu? Ke mana minat yang disukain? Di semester berapa Bu? Kalau di akuntansi itu artinya kita itu tidak terjurus, tapi artinya semuanya dapat semua, tetapi pada saat yang spesifik itu baru semester 6. Itu semester baru mulai, 6? Ya. Kalau di manajemen juga semester 6? Semester 6. 6-7 kita sudah, ya, sudah mulai fokus itu. Konsentrasi. Nah ini kalau tadi Bu Ana sampaikan bahwa kalau di akuntansi ini kan peminatnya banyak gitu, dan stoknya terbatas. Nah ini perusahaan mana saja yang sudah bekerja sama dengan Udinus sejauh ini? Banyak sekali, contohnya adalah banyak sekali. Bank Jateng. Kemudian yang ada mahasiswa 8 yang magang di BUMN, Pelindo di Surabaya. Oh, bahkan di Surabaya? Ya, magang itu ada 8 mahasiswa yang ikut tes dan dia diterima sampai 6 bulan magangnya.
ini ada yang tidak bisa pulang karena di Surabaya, jadi ada yang di Jakarta juga. Kalau di manajemen seperti apa Pak Heri? Eh, Banyak juga? Banyak atau banyak sekali? Tidak sekali, tapi Oh, tidak sekali. beberapa. Artinya kalau yang namanya kerjasama itu ada MOU begitu. Kalau kita hanya bekerja sama dalam selama ini magang ya, bahwa mereka bersedia menerima mahasiswa kita untuk magang. Nah, ini kan di tengah pandemi seperti ini, apakah ada kendala Pak Heri untuk mahasiswa magang? Dihentikan sebagian sementara? besar mereka Dihentikan? berdiri, ya. Di akuntansi? Tapi yang sudah terlanjur yang di Jakarta itu, yang tadi sama, tetap jalan. Tetap berjalan. Cuman hanya beberapa orang saja. Begitu. Nah, ini bagaimana untuk membina hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan FEB sejauh ini, Pak Heri? Sebenarnya kan kita melalui career center ya, kita bekerja sama, dihubungkan career center ya, untuk menjalin kerjasama itu. Dan selama ini ya baik-baik saja kita bisa mengirim, dan memang ada instansi yang menerima itu dengan dites dulu, tidak semua yang kita kirim diterima. Memang ada seleksi begitu. Jadi sebagian memang mahasiswa mencari sendiri, tapi yang kerjasama itu tetap jalan. Ya, kalau di akuntansi seperti apa, Bu? Apakah dari tahun itu ke tahun makin banyak perusahaan yang bekerja sama dengan Udinus atau makin berkurang atau seperti apa? Kebetulan kalau kami itu ada mata kuliah magang itu wajib. Ya, dengan kondisi saat ini, kalau masih ada yang magang boleh, tapi ketentuannya ada beberapa. Kalau dari fakultas itu harus perusahaan atau instansi yang terkait itu harus konfirmasi mau menerima. Yang kedua, dari rektorat itu mengendaki adanya izin dari orang tua. Itu yang kami masih, karena magang semester besok kan juga ada magang. Jadi magang itu setiap semester ada. Magang itu setiap semester ada dan di masa pandemi ini juga seharusnya ada magang ya, Bu. Seharusnya di bulan apa biasanya magang ini, Bu? Magang itu bulan Agustus sampai Oktober, 2 bulan. Tapi khusus yang BUMN memang 6 bulan. Jadi sampai Juli itu baru selesai. Tapi ya, itu ada syaratnya. Instansi mau menerima dan orang tuanya juga mengizinkan. Itu baru kita buat surat kalau boleh magang mahasiswanya. Sosialisasi ke mahasiswa seperti apa, Bu? Apakah sudah terinformasi semua tentang hal ini? Kita umumkan lewat koordinator magang, kan ada di tempat khususnya kami. di masa pandemi ini ya, Bu? Ya, baik. Bu Ana dan Pak Heri, untuk meningkatkan kualitas pengajar tentunya, apalagi menghadapi masa-masa yang tidak mudah seperti pandemi seperti ini, apa sih yang dilakukan dari pihak Udinus sendiri, Pak Heri? Kalau pengembangan SDM kita selalu hampir setiap tahun itu kita mengirim untuk pendidikan lanjut ya. Tapi kalau musim pandemi seperti ini kan tidak memungkinkan untuk mengirim. Masih tetap mengirim. Tetap ya. Kita ada beberapa. Kalau tidak salah hampir 10 untuk S3 itu. Gitu. Tetapi ke dalam terutama untuk proses pembelajaran jauh itu, kita memang mesti harus di-upgrade terus dosen-dosen itu, karena mereka kan ya agak kaget juga kan selama ini tidak, sehingga ya kita berulang kali mengadakan pelatihan gitu. Karena ini unpredictable ya. Karena sudah mungkin juga dosen-dosen itu sudah pulang di kampung gitu. Jadi sehingga ya kita prosesnya pakai online. Google Meet. Iya. Kalau dari akuntansi, Bu Ana bisa berbagi ceritanya? Kalau di akuntansi itu besok ada yang kuliah lagi, S3, juga kuliahnya dengan online, seperti itu. S3 itu ada beberapa dosen yang sudah mau lulus ini dari Taiwan, kemudian dari Undip juga. Jadi memang banyak kita itu sekarang yang doktor-doktornya itu baru pulang, tinggal nanti yang guru besarnya itu yang semoga bisa memperkuat akuntansi gitu. Nah, ini kalau dari sistem pengajarnya sudah diperkuat, kemudian untuk memperkuat mahasiswanya sendiri, apa yang dilakukan Pak Heri? Ya kita sebetulnya sudah mau ini ya, mahasiswa itu lulus itu harus punya sertifikat
sertifikat kompetensi ya. Sehingga mau tidak mau, karena ini kan BNSP ya, sehingga mahasiswa mau tidak mau ya di samping kuliah yang reguler itu kita mengadakan apa ya, kayak training penguatan agar mereka itu begitu uji kompetensi bisa berhasil. Dan itu pun dilakukan secara online. Selama ini karena kondisinya begitu mau tidak mau. Sertifikat apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa Pak untuk memperkuat SDM ini? Kalau kita ini ya, kalau di manajemen itu ada ekspor import, mereka yang barangkali pengen bekerja di bidang ekspor import, kita sediakan untuk uji sertifikasi, ada uji sumber daya manusia, ada marketing, keuangan. Kalau di akuntansi sendiri Bu, sertifikat apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa? Salah satunya adalah dari LSP. Di LSP itu akuntan teknis akuntansi. Dari akuntan muda itu juga ada. Di sini kebetulan ada kantornya. Itu juga bisa sertifikasi. Dan banyak sekali. Tapi artinya itu memang kita membutuhkan sertifikat-sertifikat itu. Sama kalau misalnya bukan sertifikat ya berarti ada angka kredit point. Jadi mahasiswa itu diminta untuk selalu mengupdate, misalnya cari sertifikat apa yang bisa untuk memperkuat kompetensinya. Walaupun itu di luar Udinus. Boleh. Gitu. Boleh. Ya. Nah ini kan sudah terakreditasi A ya, manajemen A, kemudian akuntansi A. juga A. Untuk mempertahankan kualitas ini apa yang dilakukan, Bu Ana? Salah satunya adalah dosen untuk studi lanjut. Dan juga mengikuti seminar-seminar yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Juga yang dilakukan juga training-training dan juga untuk pengabdian juga harus diperkuat, penelitian-penelitian juga harus diperkuat untuk supaya tetap menjadi akreditasinya. Training dan penelitian. Saya mau dengar dari Pak Heri, tapi kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampus Corner.